Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wanita Swasti. Saya dari kelas 2F, NIM 252180136. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mempelajari ilmu pengetahuan alam untuk sekolah dasar yang berjudul tentang benda dan bumi. Presentasi ini akan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama ada bab 1 mengenai konsep benda dan bab 2 yaitu mengenai konsep bumi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar bisa memahami pengertian wujud, sifat, fisik, dan perubahan wujud benda, serta menganalisis pemberambatan rumus hingga pemantulan gelombang bunyi dan pemantulan gelombang bunyi. Mari kita mulai pembahasannya ya. Baik, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wanita Swasti, kelas 2F, NIM 252180136. Di sini saya akan mempresentasikan hasil modul ajar yang saya buat, yaitu tentang bumi dan benda dan bumi. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa mampu memahami pengertian wujud, sifat, fisik, dan perubahan wujud benda, serta menganalisis perambatan rumus hingga pemantulan gelombang bumi. Nah, mari kita bahas materinya. Yang pertama ada tujuan. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama ada menjelaskan pengertian benda dan wujud. Selanjutnya ada menguraikan sifat-sifat fisik benda. Terus ada mendeskripsikan perubahan wujud benda. Selanjutnya juga ada menjelaskan bunyi sebagai gelombang. Terus ada menganalisis perambatan bunyi, mengaplikasikan rumus, membedakan frekuensi dan amplitudo. Selanjutnya menjelaskan pemantulan dan penyerapan. Selanjutnya ada benda, konsep benda, yaitu pada bab ini kita akan mempelajari konsep dasar tentang benda, segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi mencakup pengertian benda, wujud, wujud benda atau pada cair, gas, sifat-sifat fisik, serta proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di bab ini, pertama-tama mari kita pahami apa itu benda. Dalam sisi benda adalah segala sesuatu yang menepati ruang dan memiliki massa. Benda sering juga, benda sering juga disebut sebagai materi atau zat yang sebenarnya tersusun atau partikel-partikel super kecil yang saling berinteraksi satu sama lain di sekitar kita. Contoh benda sangat mudah yang ditemukan seperti buku, air di dalam gelas, hingga udara yang kita hirup sehari-hari. Terus selanjutnya, selanjutnya ada pengertian benda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Benda disebut juga materi atau zat yang yang tersusun dari partikel-partikel kecil yang saling berinteraksi satu sama lain. Contohnya benda di sekitar kita, yaitu yang pertama ada buku. Buku itu termasuk benda padat. Terus yang kedua ada air dalam gelas. Nah, itu contohnya benda cair. Terus yang terakhir benda gas, yaitu contohnya udara yang kita hirup.
Selanjutnya, selanjutnya ada wujud benda, yaitu yang pertama ada bentuk dan volume tetap karena partikel-partikelnya tersusun rapat dan terikat sangat kuat satu sama lain. Partikel hanya bergetar di tempat dan tidak dapat berpindah bebas. Contohnya yaitu batu, kayu, es batu, besi, dan buku. Nah, dari wujud benda padat ini memiliki wujud bentuk yang dan volume yang tetap. Hal ini terjadi karena partikel-partikel di dalamnya tersusun sangat rapat dan terikat kuat sehingga mereka hanya bisa bergetar di tempat tanpa berpindah bebas. Selanjutnya ada cair. Wujud benda cair yaitu volume tetap, namun bentuknya mengikuti wadah yang ditempatinya karena partikel bergerak bebas secara terbatas. Gaya tarik antara partikel lebih lemah dibanding zat padat. Nah, volume cair ini memiliki volume tetap, tetapi bentuknya selalu berubah mengikuti wadah yang ditempatinya. Partikel-partikel zat cair bergetar bebas secara terbatas karena gaya tarik gaya tarik antar partikelnya lebih lemah dibandingkan zat padat. Contohnya yaitu ada air, minyak goreng, susu, dan sirup. Terus selanjutnya ada gas. Gas yaitu bentuk dan volume mengikuti wadah sepenuhnya karena partikel bergerak sangat bebas ke segala arah. Gaya tarik antar partikel sangat lemah sehingga sehingga mudah menyebar. Bentuk dan volumenya sangat Bentuk dan volumenya sama sekali tidak tetap, melainkan mengisi seluruh ruang wadah yang ditempatinya. Terus partikel gas bergerak sangat bebas ke segala arah karena gaya tarik antar partikelnya sangat lemah sehingga mudah menyebar. Contohnya yaitu ada udara, uap, air, asap, dan oksigen. Terus selanjutnya ada sifat-sifat fisik benda, yaitu yang pertama massa, volume, massa jenis, kekerasan, kelenturan, konduktivitas, termal, rumus berat, dan tuh. Selanjutnya ada perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yaitu ada mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, di sini terjadi ketika benda menyerap panas. Contohnya es batu yang meleleh menjadi air pada suhu di atas 0 derajat Celcius. Selanjutnya, selanjutnya ada membeku. Perubahan membeku ini yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Nah, di sini terjadi ketika benda melepaskan panas. Contohnya yaitu ada air yang dimasukkan ke dalam freezer berubah menjadi es. Selanjutnya ada perubahan wujud benda yang menguap. Nah, perubahan wujud benda menguap ini yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Terjadi ketika benda dipanaskan hingga mendidih. Contohnya yaitu ada air yang dipanaskan berubah menjadi uap air. Selanjutnya, nah, selanjutnya ada perubahan wujud benda mengembun, yaitu perubahan wujud benda mengembun yaitu gas
ke cair ya teman-teman. Nah, jadi di sini terjadi ketika uap air di udara mendingin dan perubahan menjadi titik air. Nah, contohnya yaitu embun pagi di dedaunan. Terus selanjutnya ada menyublim. Menyublim yaitu padat menjadi gas. Nah, di sini terjadi ketika zat padat langsung berubah menjadi gas tanpa melewati fase cair. Contohnya yaitu ada kapur barus. Selanjutnya ada deposisi. Deposisi yaitu perubahan wujud gas menjadi padat. Nah, di sini terjadi ketika uap air langsung berubah menjadi kristal padat tanpa melalui fase cair. Contohnya terbentuknya salju. Terus selanjutnya ada ih, selanjutnya ada susah banget. Nah, selanjutnya ada konsep bunyi. Bentar. Konsep bunyi ini yaitu bagian ini membahas konsep bunyi sebagai gelombang mekanik longitudinal, mekanisme perambatan bunyi pada berbagai medium, sifat-sifat bunyi serta fenomena pemantulan dan penyerapan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika ada medium seperti di ruang hampa udara, bunyi tidak dapat terdengar karena tidak ada partikel yang menghantarkan getaran. Nah, contohnya yaitu ada pita suara manusia ketika berbicara. Selanjutnya ada senar gitar yang dipetik, terus ada drum yang dipukul, mesin kendaraan, terus yang terakhir juga contohnya yaitu petir yang menghasilkan suara galuh. Semua sumber bunyi menghasilkan getaran yang kemudian merambat menuju telinga pendengar. Terus selanjutnya ada perambatan bunyi. Perambatan bunyi yaitu padat atau baja kecepatan 5.100 partikel pada benda padat sangat rapat dan terikat kuat satu sama lain, sehingga getaran bunyi dapat diteruskan dengan sangat cepat dan efisien, yaitu medium tercepat untuk perambatan bunyi. Selanjutnya ada cair atau air, kecepatannya yaitu 1.500 mili per second. Nah, partikel pada benda cair lebih renggang dibandingkan benda padat, namun masih cukup rapat untuk menghantarkan bunyi dengan baik. Medium kecepatan menengah. Bisa disebut medium kecepatan menengah ya teman-teman. Nah, di sini contohnya yaitu ada. Nah, contohnya yaitu ada bunyi merambat melalui bunyi merambat melalui laut atau air sungai, sehingga dimanfaatkan oleh kapal selam. Nah, selanjutnya juga ada gas atau udara 20 derajat Celcius. Kecepatannya yaitu 343. Partikel pada gas sangat renggang dan bergerak bebas, sehingga getaran bunyi merambat paling lambat dibandingkan medium padat dan cair. Nah, di sini termasuk medium paling lambat untuk perambatan bunyi ya teman-teman. Terus di sini juga udara merupakan medium yang paling sering digunakan bunyi untuk merambat, tetapi kecepatannya paling rendah karena partikel-partikelnya renggang. Selanjutnya
Selanjutnya ada cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi dapat dihitung menggunakan yaitu rumus utamanya P. Keterangannya yaitu P sama dengan cepat rambat bunyi. Terus itu disebut jangan panjang gelombang, F sama dengan frekuensi atau Hz. Nah, cepat rambat bunyi V sama selanjutnya ada eh, yang artinya semakin tinggi suhu udara maka semakin cepat bunyi merambat. Hal ini karena partikel udara bergerak lebih cepat sehingga getaran bunyi lebih mudah diteruskan. Selain itu, jarak tempuh bunyi dapat dihitung menggunakan rumus P sama dengan V kali T. Rumus ini sering digunakan untuk menghitung jarak bunyi, sumber bunyi, atau jarak ke terjadinya gema. Selanjutnya ada yang ketiga ada contoh perhitungan pada suhu 25 derajat Celcius yaitu V sama dengan 331 ditambah 0,6 dikali 25. V sama dengan 331 sama dengan 15 sama dengan 340. Jadi cepat rambat bunyi di udara pada suhu adalah 25 derajat Celcius adalah 346 km second. Yang keempat ada jarak rumus jarak yaitu S sama dengan V kali T. Jarak tempuh bunyi atau S sama dengan cepat rambat atau P dikali waktu tempuh yaitu bisa disebut T digunakan untuk menghitung jarak sumber bunyi atau jarak gema. Selanjutnya ada selanjutnya ada frekuensi atau amplitudo dan tinggi nada. Frekuensi yaitu jumlah getaran per detik diukur dalam satuan hertz atau Hz dan menentukan tinggi nada bunyi. Terbagi menjadi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Selanjutnya ada amplitudo dan tinggi nada. Amplitudo adalah simpangan maksimum getaran yang menentukan keras atau lembutnya bunyi, diukur dalam desibel atau dB. Tinggi nada merupakan persepsi subjektif terhadap frekuensi bunyi. Semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi nada yang didengar. Tinggi nada ditentukan oleh frekuensi, bukan amplitudo. Misalnya, suara anak-anak umumnya memiliki frekuensi lebih tinggi daripada suara orang dewasa, sehingga terdengar lebih nyaring. Selanjutnya ada pemantulan bunyi, gema, dan gaung. Yang pertama ada hukum pemantulan bunyi, yaitu bunyi memantul seperti cahaya, sudut datang, sudut pantul. Pemantulan terjadi ketika gelombang bunyi mengenai permukaan keras dan kembali ke sumber atau pendengar. Selanjutnya ada gema atau echo.
Pantulan bunyi yang terdengar jelas dan terpisah dari bunyi asli terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantulan lebih dari 34 meter, sehingga bunyi pantulan tiba setelah 0,1 detik. Nah, gema merupakan bunyi pantulan yang terdengar jelas setelah bunyi asli selesai terdengar. Gema biasanya terjadi di pengurungan atau atau tebing jarak yang jaraknya cukup jauh. Selanjutnya yang ketiga ada gaung atau reverberasi. Di sini yaitu pantulan bunyi yang terjadi pada jarak dekat sehingga bercampur dengan bunyi asli. Akibatnya suara terdengar tidak jelas atau bergema. Sering terjadi di ruangan dengan dinding keras tanpa peredam. Nah, gaung yang yang bercampur dengan bunyi asli sehingga suara terdengar kurang jelas. Gaung sering terjadi di aula kosong, gedung besar, atau ruangan tanpa bahan peredam suara. Untuk menghitung jarak, sumber gema digunakan rumus, yaitu rumusnya D atau sama dengan V kali T per 2. Pembagian 2 dilakukan karena bunyi menempuh perjalanan pergi menuju pemantulan dan kembali ke pendengar. Selanjutnya ada rumus jarak gema, yaitu D sama dengan V kali T dibagi 2. D sama dengan jarak ke dinding atau M, yaitu V cepat rambat bunyi. Selanjutnya ada selanjutnya ada selanjutnya ada selanjutnya ada penyerapan bunyi dan aplikasi. Nah, di sini material penyerapan bunyi yaitu ada yang pertama karpet. Karpet menyerap bunyi dari lantai dan mengurangi gaung. Selanjutnya ada busa akustik. Di sini panel berpori yang menyerap gelombang suara. Terus ada tirai tebal, yaitu meredam bunyi dari luar ruangan. Selanjutnya ada panel akustik. Dipasang di dinding untuk kontrol suara optimal. Selanjutnya ada mengurangi reverberasi atau pantulan berlebihan di dalam ruangan. Selanjutnya ada aplikasi dan manfaat, yaitu yang pertama ada ruang konser, yaitu akustik optimal agar suara terdengar jernih. Selanjutnya juga ada studio rekaman, minimalkan noise dan pantulan suara. Yang ketiga ada kelas SD, guru dan siswa berkomunikasi gaung rumah tanpa gangguan gaung. Selanjutnya ada rumah sakit. Ada rumah sakit, yaitu mengurangi keseimbangan dan kenyamanan pasien. Selanjutnya ada penerapan sederhana, yaitu letakkan karpet dan tirai di kelas sekolah dasar. Nah, di sini tidak semua bunyi dipantulkan. Beberapa bahan mampu menyerap bunyi sehingga mengurangi gaung dan kebisingan. Nah, bahan menyerapan bunyi antara lain karpet, busa akustik, tirai tebal, dan panel akustik. Penerapan penyerapan bunyi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di ruang konser, agar suara musik terdengar jernih. Terus ada di studio rekaman untuk mengurangi kebisingan. Lanjut juga ada di ruangan kelas agar guru tidak dapat berkomunikasi dengan jelas. Langsung ada di rumah sakit. Nah, tadi yang saya jelaskan ya. Dengan menggunakan bahan penyerapan bunyi yang tepat, kualitas suara dan kualitas suara di dalam ruangan menjadi lebih baik sehingga kegiatan belajar, bekerja maupun beristirahat dapat berlangsung dengan nyaman. Nah,
Kita udah di ujung presentasi nih teman-teman. Nah, saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut ya. Nah, materi kesimpulan dari materi tersebut yaitu, bentar, kesimpulannya, kesimpulannya yaitu benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Benda terdiri atas tiga wujud, yaitu ada benda padat, wujud benda padat, wujud cair, dan gas. Selanjutnya, yang masing-masing memiliki sifat fisik serta dapat mengalami perubahan wujud karena pengaruh kalor. Bunyi merupakan gelombang, bunyi merupakan gelombang mekanik longitudinal yang berasal dari gerakan suatu benda dan memerlukan medium untuk merambat. Kecepatan rambat ini dipengaruhi oleh jenis, medium, dan suhu. Selain itu, bunyi memiliki karakteristik seperti frekuensi, amplitudo yang tadi saya jelaskan, dan tinggi nada, serta dapat mengalami pemantulan maupun penyerapan. Memahami konsep benda dan bunyi membantu siswa menjelaskan berbagai fenomena alam penerapan penerapannya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.